Ustadz Rahmawati. Indra Prastana 1, absen 11. Saya Orlando Fadila Regina, absen 20. Saya Rafifa Eka Nuraini dari kelas 10-11. Absen 23. Saya Rosiana Indaraya Suraputri, absen 31. Perkenalkan, nama saya Zainal Arkan. Alasan kami untuk melakukan observasi ini yaitu untuk mengidentifikasi strategi yang bisa diterapkan oleh monumen nasional untuk menarik minat dan partisipasi generasi muda. Kami melakukan observasi ini dengan tujuan ingin mempelajari dan memahami tentang sejarah Monumen Pres dan memahami fungsi Monumen Pres hingga menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri. Jadi di sini kita bersama dengan siapa? Ayu dari staf dari Monumen Pres. Nah, kita akan mewawancara Kak Ayu nih. Oke Kak, gimana sih cara Monumen Pres itu melestarikan sejarah dan kesadaran masyarakat nih? Oke, dari Monumen Pres sendiri kalau ditanya tentang bagaimana sih kita melestarikan sejarah dan juga bagaimana untuk menyadarkan teman-teman tentang bagaimana arti pentingnya sejarah dan juga Monumen Pres itu sendiri. Jadi kita punya beberapa program ya dengan layanan yang ada di sini. Kita punya 3 layanan perpustakaan, layanan baca media cetak, dan layanan utama kita adalah layanan museum ya. Jadi di sini teman-teman bisa explore tentang gimana sih sejarah pers itu dari awal bagaimana masuknya ke Indonesia sampai dengan hari ini. Itu bisa dilihat dari koleksi-koleksi kita dan juga koleksi buku di perpustakaan ini juga tentang pers, tentang ada juga tentang psikologi, dan juga ada yang namanya tentang mungkin bahkan mau cari novel itu juga ada. Nah, ada satu juga layanan yang bisa teman-teman pakai, itu juga belajar sedikit banget, ada yang namanya layanan baca media cetak yang ada di sini. Di sini tentang arsip-arsip surat kabar gitu, baik dari sebelum kemerdekaan sampai dengan hari ini, karena koleksi kita dari era kolonial yang tertua itu dari tahun 1816 sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar tentang sejarah nih, ada yang pengen tahu tentang satu peristiwa, itu teman-teman bisa banget kesini. Oke, jadi ini lengkap banget ya Mbak di sini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Kenapa Kota Surakarta itu dipilih sebagai tempat lokasinya Monumen Pers? Ya, ini kenapa kok Monumen Pers itu ada di Kota Solo? Jadi awalnya dari tahun 1946. Waktu itu kita atau kelompok awalnya dan Sosiet Mangkunegaran itu dibuat sebagai tempat untuk penyelenggaraan kongres pertama yaitu rekan-rekan Persatuan Wartawan Indonesia, tepatnya di tanggal 9 Februari tahun 1946. Sejak saat itu kita memiliki arti penting untuk menegakkan kenapa kok sekarang Monumen Pers itu karena berawal dari kita menjadi tempat kongres pertama sekaligus tempat untuk mendeklarasikan diri bagi rekan-rekan Persatuan Wartawan Indonesia. Lalu kita mau tanya sekali lagi nih, tentang bagaimana pandangan masyarakat sekitar. Oke, untuk pandangan masyarakat sendiri ya, tentang keberadaan Monumen Pers ini sebenarnya banyak masyarakat yang masih belum tahu sebenarnya Monumen Pers ini kantor asli, kebanyakan mungkin mengira di dalam situ itu isinya adalah masalah, karena sebenarnya kita adalah museum yang menyimpan berbagai sejarah yang berkaitan dengan perjalanan pers Indonesia. Mungkin sama teman-teman yang belum tahu, sebenarnya kita ini boleh benar-benar berumur atau enggak, dan kita terbuka banget, dan bahkan kita menerima kunjungan dari mulai teman-teman yang umurnya masih sangat kecil, usia dini, sampai dengan dewasa. Dan pandangan masyarakat sendiri dengan adanya Monumen Pers ini membantu juga ya untuk orang-orang atau masyarakat yang sudah usianya mungkin sudah lebih tua dari kita untuk bagaimana sih mendapatkan berita dari surat kabar itu sendiri, karena di depan ada layanan papan baca dan juga teras baca yang bisa diakses oleh masyarakat umum itu setiap hari. Berarti kesimpulannya ini sangat terbuka untuk semua kalangan dan alamat. Kita masuk datang Monumen Pres. Apakah Monumen Pres nasional memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar? Dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oke, di sekitar Monumen Nasional ini kalau teman-teman cermati memperhatikan itu kan banyak banget ya yang namanya apa kayak supir beca, lalu juga ada banyak juga driver-driver ojol yang ada di sekitar Monumen Pres, lalu ada juga
mendeklarasikan bukti terbit media cetak yang ada di Indonesia. Jadi Monumen Pers nasional itu. oke, kalau yang diminta Monumen Pers nasional itu sebenarnya ceritanya agak panjang ya. Jadi berawal idenya dari rekan-rekan PWI yang punya perjalanan setelah 10 tahun mereka berdiri. Jadi di tahun 1956 mereka pengen banget punya yang namanya museum. Tapi bingung tempatnya ada di mana. Setelah mereka berpikir panjang, pada tahun 1970 akhirnya mereka memutuskan untuk pulang lagi ke kota Solo, ke tempat di mana mereka memulai semua langkah awal mereka. Yang tentunya mereka pulang juga ke gedung Sosiety Mangkunegara, yang mana pada waktu itu gedung ini masih berfungsi sebagai PMI Kota Surakarta. Nah di situ kita mulai berjalan atau berfungsi sebagai museum pers awalnya. Tapi di tahun 1973 itu diusulkan untuk menjadi monumen. Kenapa? Yang namanya museum, kalau disebut museum ini kurang pantas atau kurang pas karena peristiwa monumentalnya ada di tempat. Akhirnya disetujui oleh Pak Presiden Soeharto waktu itu. Di tahun 77 kita dirombak lagi atau ditata ulang menjadi monumen pers nasional. Di tahun 78 diresmikan secara langsung oleh Pak Harto tepat di tanggal 9 Februari tahun 1978.